Halo, selamat pagi semuanya teman-teman. Semoga dalam kondisi sehat dan selalu bersemangat apapun kondisinya, karena Tuhan selalu ada di samping kita untuk membuat kita lebih kuat. Oke teman-teman, hari ini saya akan membuat video tentang mesin uang ya. Jadi teman-teman kan kalau video-video sebelumnya itu kan mesin uangnya itu yang pasif ya. Pasif itu benar-benar kita semacam naruh tapi partner kita yang ngerjain. Jadi seperti kayak investor saya yang saat ini naruh uang di saya dan saya yang mengerjakan bisnis baju yang ada di Jakarta gitu ya. Saya kerjain begitu profit bagi hasil ke investor saya, itu namanya mesin uang yang pasif. Itu untuk investor saya ya. Buat saya sih nggak aktif, nggak pasif ya. Makanya di video-video sebelumnya kalau teman-teman belum nonton, nonton deh, karena di situ saya juga lagi mencari sebuah mesin-mesin uang yang partner yang jalanin, sayanya yang jadi seperti investor saya itu gitu ya. Nah, teman-teman, hari ini videonya ini adalah tentang mesin uang tapi yang bukan pasif ya. Mesin uang yang kita kerjain sendiri tapi bisa dikerjain di rumah gitu ya. Jadi seru lah. Jadi impian saya kan dari dulu kan pengen punya uang tapi yang bisa dikerjakan di Singapura, kalau di Argentina, nanti kita di uh, macam-macam lah ya, di macam-macam negara, tanpa kita perlu nengokin toko tapi kita punya uang itu ya. Itu mesin uang seperti itu yang saya lagi cari gitu ya. Nah, salah satunya adalah ya ini teman-teman ya, ya bisnis online ya teman-teman ya. Nah, ini yang lagi happening tuh namanya Jaime Ibanez ya. Nggak lagi happening sih, udah 2 tahun lalu. Jadi bayangin nih teman-teman, ini Jaime Ibanez ini punya namanya vending mesin seperti ini ya teman-teman. Ini umur 21 tahun. Tadi berapa tuh? $3.000 ya. Tuh $3.000 ya. Saya lupa ya, setahun sehari kali ya. Dia punya banyak banget mesin uang ya teman-teman ya. Namanya, wah ini apa ini? eh, Kok porno ini? Nah, ini namanya Jaime Ibanez teman-teman. Apa tadi ngomong? Oh, sebulan ya. Ini tapi 2 tahun lalu ya teman-teman ya. Umur 21 tahun ya. Dia punya, jadi gini teman-teman. Dia punya mesin dia punya mesin vending ini seperti ini, banyak banget tersebar di seluruh Amerika kalau nggak salah ya. Nah, ini nonton videonya nih teman-teman. Ini saya juga dapat dari teman saya ya. Ini menarik ya, ini dia punya gudang, nanti dia belanja nih, lucu nih teman-teman ya. Nah, ini dia belanja gitu ya. Tuh dia belanja sama pacarnya apa istrinya ini ya. Dia belanja gitu ya, lucu ya. Nanti terus dimasukin mobil seperti ini. Nah, oke. Terus kemudian dia, nah, ditaruh-taruhin ini, sorry bukan di sini ya. Ini nanti dia yang, nah ini nih ke mesinnya nih, dia taruh-taruh ini teman-teman. Tuh. Ditaruh-taruh ini seperti ini ya. Tuh lagi ngambil duitnya tuh. Wah, ini namanya mesin uang ya teman-teman ya. Jadi setelah dia kerja pagi-pagi naruh, ditinggal, terus ambil duitnya gitu. Wah, ini kalau di toko saya itu supplier ya. Jadi ngedrop barang awal bulan, akhir bulan minta duit gitu ya. Di toko baju saya itu ya. Oke, nah ini seru nih teman. Nah, kalau ini kan tapi dia harus belanja, harus kerja, harus pakai karyawan ya, dan lain-lain. Nah, ini salah satu mesin uang lah teman-teman ya. Oke, yang mau saya bahas sekarang apa sih? Nah, ini ya teman-teman ya. Nah, yuk kita mulai di sini ya. Mesin uang apa sih sebenarnya yang akan dibahas? Jadi ini kayaknya akan jadi video seri mesin uang pasif dan mesin uang yang aktif gitu ya. Jadi, saya seneng banget ya, karena saya dari dulu terinspirasi sama John Cho ya teman-teman ya. John Cho itu juga selalu dia punya mesin uang yang bisa gerak sendiri. Aduh, oke nggak apa-apa deh. Oke teman-teman, kita mulai ya. Bisnis itu mudah teman-teman, namun seringkali kita tidak action gitu ya. Mudah matamu. Jadi memang gini teman-teman ya, kalau dari dulu tuh saya selalu mindset saya di kepala saya adalah bisnis itu mudah gitu teman-teman. Kenapa? Kalau kita mindsetnya dari awal nggak bilang bisnis itu mudah, oh gila susah, akhirnya kita nggak akan bisnis gitu teman-teman. Dan lebih gilanya lagi, ketika nanti di lapangan itu bukan makin mudah, makin gila, makin susah, makin stres gitu. Makanya di kepala saya selalu ini mudah, ini masalah selalu ada solusi, Jadi untuk teman-teman yang baru ya, mungkin anak-anak muda umur 20 tahunan, jadi mindsetnya adalah sekarang ini adalah bisnis itu mudah dulu ya teman-teman ya. Oke, sebentar.
Sip. Aduh, maaf. Selalu ada gangguan kucing. Jadi sejujurnya bisnis itu tidak mudah, tapi sebelum mulai atau setelah kita berbisnis di mindset kita adalah mudah sederhana, selalu ada solusi gitu ya. Nah, buat teman-teman yang baru sebenarnya cara berbisnis itu sederhana banget teman-teman ya. Cari aja barang yang laku, yang ada demand-nya. Makanya selalu saya dulu juga bingung ya, kenapa semua guru-guru hebat-hebat di luar sana selalu bilang cari barang yang emang ada demand-nya gitu ya. Yang ada demand itu misalnya gini. Kenapa saya jualan gorengan gitu ya, tahu gorengan gitu ya? Karena emang dari zaman dulu, dari saya kecil, mungkin dari sebelum saya lahir ya, orang Indonesia tuh suka makan gorengan pinggir jalan. Makanya saya bikin namanya franchise gorengan itu ya teman-teman ya. Nah jadi emang harus cari yang ada demand-nya dulu gitu. Nah kemudian kita tinggal beli murah, terus jual mahal. Ini anak kecil juga tahu ya, tapi ya nggak apa-apa teman-teman ya. Saya ceritain lagi ya bahwa kadang-kadang banyak banget yang suka nanya sama saya gitu kan. Mas bisnis apa ya? Bisnis itu gimana sih mas? Waduh itu buat teman-teman yang baru biasanya ya. Ya cari aja barang yang murah jual mahal. Nah contohnya apa? Nah ini nih teman-teman ya. Ini sederhananya tuh sebenarnya kayak gini teman-teman ya. Ini yang dilakukan oleh penjual-penjual warung-warung yang pinggir jalan ya teman-teman. Sama Starbucks keliling ya. Jadi kalau teman-teman sadar ya, ini tidak akan terlupa ya. Jadi waktu saya zaman dulu naik taksi, itu taksi itu ngelewatin warung-warung pinggir jalan seperti ini gitu ya. Tiba-tiba dia parkir ke Indomaret gitu ya. Mas mau ngapain? Mau beli aqua gitu. Aqua yang gede kalau nggak salah ya. Lah itu banyak warung mas, kan tinggal melipir gitu. Enggak mas, di sini jauh lebih murah mas gitu. Oh gitu ya ternyata ya. Dan menariknya teman-teman ya, jangan-jangan bisa jadi ya. Kalau misalnya ini kan sebenarnya ada distributornya. Ini warung-warung pinggir jalan ini itu kan jualnya 5.000 ya teman-teman ya. Ya, di Indomaret tuh cuma 2.500 ya. Nah, jangan-jangan ketika ini habis, distributornya belum datang ya. Dia belinya dari Indomaret sebelahnya lagi. Jadi ya sederhananya seperti itu ya bisnis ya teman-teman ya. Jadi kita cari aja barang yang murah. Nah, itu dia. Perlu namanya riset, barangnya belinya di mana nih, terus jualnya di mana gitu ya. Bahkan aqua ini kalau udah dimasuk ke hotel itu bisa 10.000 ya teman-teman. Jadi disitulah seni berbisnisnya ya. Bagaimana menemukan barang yang murah yang dicari masyarakat dijual lebih mahal gitu teman-teman ya. Oke lanjut ya. Nah sekarang tinggal faktor pengalinya nih teman-teman. Nih faktor pengalinya ya ini. Kalau misalnya kita profitnya 2.500, kalau misalnya kita tepat banget ya berada di tempat yang tepat itu teman-teman nggak kebayang ya. Misalnya warung pinggir jalan itu kan ribuan mobil ya lewat ya. Seandainya dari 1.000 mobil 100 saja beli aqua sehari, itu omsetnya tuh bisa 250.000 sehari loh teman-teman. Atau 1 bulan bisa 7,5 juta. Jadi jangan meremehkan bisnis warung-warung yang pinggir jalan itu teman-teman ya. Itu janjian income-nya lebih gede lagi. Jangan lupa juga, jangan meremehkan juga tukang parkir di Indomaret itu yang lagi happening juga. Tukang Maret Indomaret ya. Indomaretnya ambil profitnya berapa? 500 perak gitu misalnya contoh. Tukang parkirnya ngambil omsetnya 2.000, profitnya 2.000 nggak pakai sewa tempat. Income-nya tukang parkir Indomaret lebih gede daripada Indomaretnya itu sendiri. Itu meme yang saya suka sih. Tapi itu bener ya, nggak kepikiran tuh saya dulu tuh. Gila sih. Saya juga gini teman-teman, saya punya toko nih di Tebet ya teman-teman. Itu udah 20 tahun ya jalan sampai hari ini. Itu tukang parkir saya, itu ada 2 orang ya. Tukang parkir saya satunya namanya Bang Deden ya, itu saya masih inget banget ya. Itu punya anak 3. Tiga-tiganya kuliah loh teman-teman, gila ya. Tiga-tiganya kuliah, tukang parkir tiga-tiganya kuliah. Sampai garuk-garuk kepala, gila ya income-nya gede banget juga bagaimana ya. Karena emang kalau zaman-zaman lebaran itu emang cukup full juga ya teman-teman ya. Iya, ini ya. Ada nggak ya? Apalagi zaman sale ya. Nih coba ya kita ada gambarnya nggak ya? Nah ini nih teman-teman nih. Kalau ini kalau lagi sale tuh kayak gini nih. Ini nih. Ini belum kelihatan. Nah ya kalau lebaran juga ya gokil ya teman-teman ya. Ya nggak heran sih kalau misalnya, nah ini nih, ini contoh nih, ini Blue Endorse nih. Parkir kayak gini ini berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, belakangnya 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19.
bayangin ya, misalnya ini kan paling orang belanja itu 30 menit ya. 30 menit 20 ribu, 40 ribu sejam. Ya, makanya jangan meremehkan juga tukang parkir ya teman-teman. Gokil lah teman-teman. Oke, kita lanjut ya. Jadi kira-kira kayak gitu ya. Wah mas, kalau gitu saya jadi tukang parkir aja ya. Terserah aja ya. Tapi intinya gini, jadi teman-teman temukan barang yang murah, jual mahal. Terus faktor pengalinya berapa, taruh di tempat yang rame gitu ya teman-teman ya. Mungkin buat yang seumuran saya tidak perlu diajari lah, karena mereka udah tahu ya. Ini buat teman-teman yang masih muda ya. Mungkin buat anak saya yang masih kecil lagi belajar ya, nanti kalau nonton video papa ini. Oke. Nah ini juga sudah saya lakukan dulu ya. Ini kira-kira 5 tahun lalu ya. Nah ini namanya dropship internasional tuh udah saya lakukan itu udah kayaknya 5 tahun yang lalu ya. Jadi udah lama banget ya teman-teman ya. Jadi caranya tuh sebenarnya sederhana, dan itu gila, gue habis ada kali ya 10 juta 20 juta ya buat belajar bayar sama orang-orang luar negeri tuh teman-teman. Padahal di dalam negeri teman-teman saya sendiri jago-jago banget main dropship internasional ya. Jadi saya hampir habis 10 juta apa kalau nggak salah ya. Jadi kan sekali ini kan bayarannya tuh 3 juta 2 juta, 2 juta tuh nggak sadar tuh beli-beli terus, ternyata dalamannya juga sama ya isinya ya, cuma gaya dan study case-nya aja yang beda ya. Tapi intinya gini teman-teman, benang merahnya untuk dropship internasional ya bagi teman-teman yang mau punya bisnis tapi ngerjainnya dari rumah, namanya dropship internasional. Cuma saya nggak tahu ini masih dijalankan atau enggak ya, karena setahu saya sekarang teman-teman e-commerce yang hebat-hebat yang zaman dulu itu sekarang udah pada punya produk sendiri ya. Jadi saya sebelum bisnis online udah punya produk sendiri gitu ya. Terus saya main dropship internasional. Terus ngelihat teman-teman saya yang income-nya itu miliar-miliaran sebulan main dropship internasional, itu akhirnya malah ditinggalkan dropship internasionalnya, malah dia main brandnya sendiri gitu. Dan saya baru tahu ya, kalau dropship internasional tuh jeleknya gini teman-teman. Kita harus riset terus, cari barang yang belum happening banget, dan menarik, lucu, unik gitu ya. Beli, jual lewat iklan Facebook atau lewat masukkan aja ke Tokopedia ya. Kalau momennya dapet ya bagus yang kayak gini nih. Ini kan momen dahsyat banget. Saya dulu dapat momen ini juga nih, jual pineapple cutter nih. Udah dapat income-nya lumayan gede. Cuma masalahnya adalah ketika dropship internasional itu jeleknya adalah kita tuh harus riset pasar terus gitu. Kalau ini kan lama-lama nanti barang ini udah nggak happening lagi, terus makin lama makin banting-banting harga, udah kita udah nggak dapat gitu ya. Tapi kalau brand, orang itu udah suka sama brand kita, itu akan repeat terus karena kita beli brand ya. Jadi puji Tuhan ya, saya punya brand itu udah 20 tahun dan orang repeat terus karena brandnya udah jadi gitu. Jadi orang nyarinya brand kadang. Bahkan saya gila ya teman-teman, saya udah 3 tahun kali nggak marketing ya teman-teman, dan itu udah jadi sendiri ya. Aduh, nanti saya akan semangat lagi deh. Karena kasihkan main kuliner sih dulu ya, jadinya terbengkelai gitu ya. Oke. Nah, jadi gini teman-teman, kalau teman-teman lihat ya di Tokopedia, ini contoh ya. Itu harganya 85.000 nih teman-teman ya. Ini pineapple cutter ya. Bahkan nih teman-teman, edannya adalah ini gambarnya di Tokopedia, dia ambil langsung dari AliExpress. Jadi gini teman-teman, bisnis itu sederhana ya teman-teman ya. Kalau bisnis sederhananya teman-teman, kita tinggal cari aja tadi yang seperti bilang, cari barang murah di mana, jual lebih mahal di mana gitu ya. Ini bahkan gambarnya plek dia copy paste taruh di sini ya teman-teman. Dan itu kita lakukan dulu di zaman-zaman SB1 ya, barang-barang semuanya copy paste, seret, terus ada yang kejual, ada yang iklan Facebook gitu ya. Ini harganya 85.000, itu kalau belinya di AliExpress itu cuma 14.000 teman-teman ya. Ya. Dan ini masih ada di Tokopedia loh teman-teman ya. Ini profitnya bisa 70.000, gila banget nih, 85.000. 14.000, dan ada yang beli 85.000. Ada yang beli itu 32 orang ya teman-teman. Jadi kalau kita lihat hitung di sini ya, ini terjualnya 32 ya. Profitnya kan 85.000 kurang 14.000 ya, 70.000 ya. Jadi kalau 32 itu profitnya udah 2.500.000. Ini saya nggak tahu ya ngiklan atau enggak, tapi ya kalau misalnya ngiklan pun 50% masih 1 juta teman-teman. Ini dikerjakan dari rumah, nggak perlu stok. Karena gini teman-teman, kalau buat teman-teman yang belum pernah main dropship internasional ya, itu begini teman-teman, itu di AliExpress, itu tinggal, saya juga dulu praktek ya,
Saya prakteknya itu sederhana teman-teman. Kalau mau praktek tuh sederhana kayak gini nih teman-teman ya. Nah, di AliExpress ini bahkan dulu kalau nggak salah ya sekarang ya, eh, ini bisa langsung kirim ke pelanggan kita tanpa nama kita. Jadi orang nggak tahu bahwa itu dari kita gitu ya. Apa sih ini? Nih, pineapple cutter. Nah ini teman-teman, kok Mas Berto bisa apa namanya? Nah teman-teman cari yang promo-promo kayak gini ya. Kok Mas Berto bisa, ini kan harusnya yen ya. Kok bisa ternyata di sini teman-teman ya. Tuh di sini tuh ada, kita bisa ganti bahasa Indonesia sama IDR Indonesia gitu. Emang ini AliExpress ini Jack Ma ya, punya Jack Ma ini dipersiapkan untuk orang seluruh dunia nyari barang, ambilnya di sini gitu loh. Kayak apa ya? Kayak pasar grosiran lah. Jadi kalau kita mau jualan, belinya semua di AliExpress aja gitu. Dan teman-teman ini lihat ya 14.000. Nah kalau kita lihat Tokopedia itu kita cek sini ya. Pemotong nanas. Wah, ada yang jualnya 125.000 pula ya teman-teman ya. Terjual dua. Ini terjual 110 nih teman-teman. Nah, ini tapi ini apa nih? Alat kupas nanas ya. Ini beda ya. Nah ini 44.000. Bayangin ya, dengan modal 14.000 ini harganya sudah ngawur-ngawuran nih teman-teman. Lah, ini nih gokil nih teman-teman ya. Ini bayangin ya, ini 283 loh kejualnya ya. Wow. Coba kita hitung ya. 283 modalnya 44.900. 44.900 dikurang modalnya tadi berapa? 15.000 lah. Jual. Oh, gokil ya. Modal. Ini berapa nih? Profit ya. Profitnya berapa nih berarti? $44.900 dikali 15.000. Kok dikali sih? 14.900 dikali lagi 15.000. Aduh gila. Ini masih pagi banget ya. 30.000, 29.900 teman-teman. Terjual berapa tadi? Terjual di Tokopedia ini terjual 283. Wah, lelelelele, gokil. Terjual 283. Yuk dikali aja profitnya ya, 29.900 dikali 283. 283 dikali 29.900. 8,4 juta ya, sama dengan 8,4 juta. Loh ini teman-teman, ini baru satu produk loh. Ini baru satu produk ya. Lah gimana kalau dia punya 10 produk? Kan 80 juta juga. Kali 8 juta. Sama dengan 80 juta juga nih teman-teman ya. Misalnya ini sebulan lah gitu, misalnya contoh ya, terjual 283 ini sebulan atau 2 bulan atau 3 bulan terserah lah, tinggal ngitungnya aja ya teman-teman. Nah jadi gini teman-teman, kalau teman-teman lihat ini ada barang-barang lucu yang ada di sini dan gambarnya kok kayaknya bagus banget, itu itu biasanya dia ngambil dari AliExpress teman-teman ya. Nah contoh lagi apa ya, banyak lah teman-teman, nanti cari sendiri ya. Nah, yang lebih gila lagi nih teman-teman ya, yang lebih edan lagi. Ini kan kalau jadi banyak ya prosesnya. Ini kan ngambil barang dari AliExpress jual di Tokopedia ya. Nanti teman-teman, nanti coba saya kasih YouTube-nya ya, waktu basicnya di AliExpress itu belanja terus jual gimana tuh ada di, coba cek deskripsi ya teman-teman ya. Nanti saya cari dulu ya, mudah-mudahan ada ya. Karena udah lama banget ya, udah 5 tahun ya. Oke. Nah ada lagi yang lebih edan, ini dijual di Facebook teman-teman. Dijualnya bukan 85.000 lagi, 150.000 dengan permainan copywritingnya yang canggih-canggih gitu ya. Nah teman-teman, saya mau kasih lihat ini. Nanti cek juga di deskripsi teman-teman. Itu ada, saya ngumpulin iklan-iklan Facebook ya, untuk dulu belajar dropship internasional ya. Kalau tanya, saya udah nggak main dropship internasional ya, karena teman-teman saya pada main pada brand sendiri. Saya pikir bener juga ya, udah akhirnya main pakai brand sendiri. Tapi buat teman-teman untuk belajar bisnis ini menarik banget ya. Oh, tunggu. Oke.
Kita lanjut ya. Nah ini nih teman-teman ya. Jadi untuk dapat ini ya. Ini saya ngumpulin di Telegram. Jadi gini teman-teman, kalau teman-teman dapat iklan-iklan yang menarik-menarik, copywriting yang menarik-menarik, itu coba teman-teman masuk sampai klik ke WA-nya dia. Jadi kan iklan tuh, terus kan ada websitenya, masuk ke klik websitenya, terus kan ada tombol hubungi saya untuk order gitu. Klik aja teman-teman. Itu nanti teman-teman kalau teman-teman masuk iklannya, klik sampai masuk ke dalamnya, itu nanti kita kena follow up. Kita juga nanti dikasih Facebook iklan-iklan yang lain. Itu sangat bagus banget buat saya belajar zaman dulu. Jadi cara paling mudah untuk dapat iklan-iklan contoh-contoh Facebook copywriting orang-orang adalah ketika kita masuk ke iklan, kita klik sampai ke WA. Kalau bahkan saya sampai beli ya, kalau zaman dulu belajar tuh sampai saya beli ya. Karena saya mau tahu gini teman-teman, kalau mau belajar lebih gila, teman-teman klik WA, nanti kan di follow up tuh sama CS-nya. Itu dan jangan dibayar sampai 3 hari. Itu lebih keren loh. Dia akan follow up-nya tuh keren banget loh. Halo, terus nanti dia udah tunjukin, ini Bapak udah saya packing ya. Tinggal kirim gitu. Terus halo selamat pagi, ada kendala apa nih bisa saya bantu? Wah gila, itu keren banget cara follow up-nya. Itulah bisnis, the real business sesungguhnya tuh teman-teman kalau mau belajar tuh di situ ya. Mas, iklan-iklan Facebook tuh kayak apa ya? Kayak gini nih teman-teman ya. Misalnya kayak gini nih. Oke, ini apa nih, jualan apa ya? Ini telur nih. Coba ya. Mesin sarapan multifungsi ya. Coba nih ada. Waduh, saya nggak ada ininya. Coba lagi ya. Kita cari lagi ya. Kalau bentuknya juga bentuk-bentuk udah apa ya teman-teman ya? Bentuknya udah yang udah nggak apa ya, bukan kita yang bikin dan terlalu bagus, itu biasanya juga ngambil dari AliExpress juga gitu. Nah ini AliExpress juga nih. Apa penyegel plastik ya teman-teman ya. Wah, kok lebah ya? Oh ini kalau ini beneran ya. Coba ya. Nah ini gila nih teman-teman. Ini keren-keren banget ya teman-teman ya. Ini kan orang bule nih. Ini udah pasti nih. Oh ini saya dapat webnya dari orang bule ya. Coba saya pause dulu ya, saya cari. Nah ini nih teman-teman. Kayak gini nih teman-teman ya. Ini sayang sih webnya udah pada mati ya, landing page-nya mereka ya. Jadi dengan permainan copywriting terus diiklanin Facebook, itu dijualnya bisa berkali-kali lipat ya, bisa 3 kali lipat ya dari harga aslinya. Nah ini kan udah diskon 50% masih gede nih. Ini sayang ya, websitenya udah mati juga ya. Biasanya kalau dropship kayak gini main cepet ya teman-teman. Udah terus nanti ganti produk makanya ini nggak ada ininya ya. Aduh, nggak ada apa namanya. Ya kira-kira kayak gitu ya teman-teman ya. Nah coba. Saya pernah masukkan di sini nih teman-teman ya. Nah kalau teman-teman SB1M ya, teman-teman buka lagi ya, namanya sb1mclass.net/fb dropship internasional ya teman-teman ya. Nah itu di situ benar-benar lebih detail ya teman-teman ya. Ini ada Mas Adi juga ya, dia 200 juta sebulan omsetnya teman-teman ya. Tapi sekarang udah berhenti ya. Oke. Nah ini seperti ini. Oke. Nah kalau teman-teman lihat ya, ini Eden lah, nih harganya 100.000, 200.000, padahal di AliExpress tuh cuma 20.000. Nah ini contoh nih kayak gini ya. Ini kalau di bule itu juga mainnya begini juga nih teman-teman ya. Jadi contoh nih, ini dia jual apa sih? Amazfit Pro ya. Ini buat charger 2 handphone ini. Itu dijual $14, padahal di AliExpress cuma $4. Jadi sama, ini Amazfit Pro ini antara dia websitenya dia sendiri atau ini kayaknya web sendiri sih dia. Jadi bisa aja kita nyetok atau kita nggak nyetok lah, kan namanya dropship internasional ya. Kemudian udah nanti jualnya lebih mahal ya. Biasanya ngambil untungnya tuh kalau dropship internasional zaman dulu minimal itu $10 gitu ya. Minimal tuh $10. Kalau Om Cas Rudi itu kalau salah 3 kali lipat ya. Nah itu sampai nanti dibikinin YouTube-nya segala macam ya. Ini kayak gini, Pineapple ini misalnya mau lebih brutal lagi, selain masukin Tokopedia, iklan Facebook, kemudian ini saya dulu juga sempat ya, cuma udah lupa di mana ya. udah 6 tahun atau 7 tahun ya.
Nah, jadi kira-kira kayak gitu ya teman-teman. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Nah, kalau teman-teman mau lihat dapat iklan ini nanti ada di deskripsi juga ya. Contoh-contoh iklan ini ya. Ada di deskripsi, nanti saya masukin ya teman-teman ya. Oke, sip. Kita lanjut. Oke. Nah, ini nih teman-teman ya. Wah, bahas dropship internasionalnya kepanjangan ya. Gak apa-apa ya. Tapi ini kira-kira ini bahasan 5-6 tahun lalu teman-teman ya. Tapi ini tetap seru sih buat saya. Dropship internasional tuh tetap seru ya. Oke, jadi bisnis itu mindset kita mudah ya. Bukan bisnis itu mudah, cuma mindset aja mudah ya. Kalau saya bilang mindsetnya dibikin mudah supaya kita gampang gitu ya. Cari barang yang laku, beli murah, jual mahal gitu ya. Nah, pertanyaan adalah kita harus riset di mana belinya yang murah, kita juga riset di mana jualnya yang di mana kita bisa jual mahal gitulah ibaratnya. Oke, nah karena saya sepanjang perjalanan kan kita bertumbuh ya teman-teman ya. Dulu anak muda taunya cuma bisnis gitu ya. Terus mulai baca Lokpa Lok Eng Hong, baca buku saham, baca buku reksadana. Terus kita ikut mulai masuk investasi gitu ya. Terus mulai nih teman-teman eranya kripto gitu ya. Nah, udah masuk era kripto. Nah ternyata di dalam dunia kripto itu juga kita bisa staking ya. Staking itu semacam kayak deposito, nanti kita menghasilkan income dari koin tersebut, terus kita bisa trading kripto juga. Nah, kemudian makin bertumbuh terus ada namanya arbitrase kripto. Nah, teman-teman, ini akan menjadi mesin uang yang cukup menarik gitu. Emang sejujurnya ya, saya udah tahu ini udah lama ya, cuma saya nggak pernah ngelirik gitu ya. Ini apa sih arbitrase? Teman saya juga berkali bilang, bermain arbitrase itu keren apa sih? Terus itu kalau misalnya lu beli koin Bitcoin ya, itu Bitcoin di Indodax sama di toko kripto itu bisa beda harganya. Nah selisihnya itu kita bisa ambil buat kita dapat income gitu. Nah saya pikir kayak gitu, lah ini kayak dropship internasional juga ya. Beli barang di AliExpress jualnya di Tokopedia gitu, atau jual barang di AliExpress jualnya melalui iklan Facebook gitu. Wah, karena saya pemain dropship internasional yang zaman dulu ya. Saya kepikir wah ini menarik banget, coba lah gitu ya. Gitu ya. Nah, saya lagi ngeset dulu ya teman-teman ya. Ilustrasinya dulu ya. Jadi seperti ini teman-teman ya. Jadi menariknya gini. Jadi mirip kayak tadi ya, beli barang di AliExpress jual di Tokopedia, atau beli Aqua di Indomaret jualnya di warung pinggir jalan lebih mahal. Jadi arbitrase itu gitu. Jadi kita cari barang kayak misalnya Doge gitu ya. Kita cari Doge, barangnya Doge, koinnya Doge, belinya di toko kripto. Nah, di Indodax ternyata ada yang mau beli lebih mahal gitu. Nah, udah kita tinggal bawa Doge kita dari toko kripto, ujuk, bawa pindahin ke Indodax, dijual di Indodax gitu ya. Demikian juga sebaliknya, mungkin pas di Indodax ini barangnya lebih murah dari toko kripto. Ya udah kita beli di Indodax, ujuk kita bawa jual di toko kripto. Jadi barangnya kita bawa ya. Ini kalau di toko kripto kita beli, barangnya kita bawa jual di Indodax itu. Jadi bahasanya kita bawa. Jadi kita kirim ke Indodax gitu ya. Oke, kita lanjut ya. Nah ini alurnya ya, alur arbitrase gitu ya. Beli kripto murah di toko kripto. Jadi beli dulu ya. Misal contoh barangnya Doge gitu ya, Doge ya, yang punya Elon Musk ya. Bukan punya dia sih. Terus ketika kita beli barangnya murah, kita bawa ke Indodax gitu ya. Baru dijual. Nah ketika udah dijual di Indodax, itu baru kita cairkan ke BCA. Jadi sesederhana itu. Cuma masalahnya ngerisetnya itu yang harus melototin ya. Satu-satu karena ngeliatin mana yang lebih murah ya gitu. Nah teman-teman, sama seperti kayak dropship internasional juga. Setiap kita beli barang itu selalu pasti ada ada biaya-biaya lah ya. Kalau di dropship internasional mungkin biaya iklan Facebook, mungkin kalau pas masukin Tokopedia bayar iklan Tokopedianya gitu ya. Atau kalau misalnya ngirim dari China, dari AliExpress ke Indonesianya itu ada yang pakai ongkos kirim gitu ya. Gitu ya, itu namanya biaya. Nah, setelah dipotong-potong biaya barulah kita dapat income yang sebenarnya. Jadi beli toko kripto itu ada biaya belinya ya. Kalau toko kripto tuh 0,1%. Jadi waktu kita dapat nih Doge, barangnya murah nih contoh ya. Tentu harusnya pakai gambar yang lebih lucu ya. Barangnya murah nih teman-teman ya. Nah itu ada biayanya 0,1% gitu. Jadi potong biaya. Nah pas kirim kan barang ini Doge ini kita bawa ya. Ujuk kita bawa, taruh di Indodax, itu namanya transfer ya. Transfer itu nanti ada gas fee segala macam, itu ada biaya transfer, ada biaya gas fee. Bagi teman-teman main kripto ngerti lah. Nah baru setelah di Indodax kita jual, baru kita cairkan di BCA ya. Nah itu juga ada biaya
withdrawnya juga ya, biaya ngambil duit itu. Kalau Indodax tuh 25.000 kalau salah. Makanya jangan setiap barang laku dijual langsung tarik ya, karena profit ini nggak terlalu besar, tapi kita mau mainnya banyak gitu ya, massal ya. Jadi narik BCA-nya tuh ntar akhir bulan aja, misalnya udah kekumpul misalnya 1 juta gitu ya profitnya ya, ya udah ambil, jadi kan potongan cuma 25.000. Nah ini bayangin kalau misalnya kita profitnya cuma 5.000 terus langsung diambil 25.000, ya kita tekor 15.000. Makanya biaya withdraw BCA-nya tuh di akhir bulan aja kalau profitnya udah kekumpul gitu ya. Oke. Nah ini lebih advance-nya tuh kan barangnya itu kan bisa beli Doge pakai IDR ya, Doge IDR. Nah ada juga yang barangnya itu kayak misalnya contoh XRP belinya pakai USDT gitu, belinya pakai dolar. Nah contoh kalau misalnya pakai dolar itu berarti kan contoh ya, kita beli barang XRP USDT pakai dolar ya, ujuk pindahin ke Indodax gini ya. Nah dari Indodax itu kan kita nggak bisa narik teman-teman, USDT-nya kita nggak bisa tarik karena itu USDT. Jadi kita harus jual dulu menjadi rupiah. Nah itu ada biaya jualnya lagi ya, dari USDT ke rupiah. Jadi ini biayanya lebih banyak lagi kalau teman-teman ya USDT. Ini profitnya lebih tergerus lagi ya teman-teman ya. Gitu ya, baru cairkan BCA gitu ya. Oke. Kita langsung contoh ya teman-teman. Ini hanya contoh ya teman-teman ya. Jadi misalnya teman-teman pemain kripto ya, atau teman-teman yang belum main kripto terus sekarang mulai belajar nih. Gue dropship internasional udah pernah, sekarang mau nyobain dropship internasional versi kripto gitu misalnya ya. Jadi teman-teman, nanti kerjaan kita adalah ngeliatin, jadi teman-teman harus bikin akun ya, nanti di deskripsi ya cara bikin akun Indodax toko kriptonya. Jadi teman-teman lihat nih contoh Ethereum ya. Ethereum di Indodax itu harganya 43.865.000. Nah ternyata di toko kripto harganya 44.021.000. Nah ini kan wah ada selisih ya. Nah selisihnya itu nanti setelah dipotong-potong biaya, kalau misalnya ada profit baru kita ambil ya. Jadi kita ambil beli barang di sini, jualnya di toko kripto ya. Ambil barang di Indodax, ujuk-ujuk kita bawa, kita jual di Indodax gitu. Itu ada profitnya gitu ya. Oke, nah ini kita contoh lagi ya. Contoh selisih harganya ini Doge nih contohnya, Doge sih ngomongnya. Jadi ini hanya contoh ya. Misalnya Doge itu harganya di toko kripto 1957. Di Indodax pas kita ngeliat di jam yang sama gitu, misalnya contohnya ya 1988. Wah gila nih, ada selisih nih. Wah bisa saya ambil nih. Ibarat gini nih teman-teman. Ini ibarat gini. Ini terjadi sih. Terjadi saya di Tebet itu gini. Jadi di Tebet itu toko Blub ya. Dulu sebelumnya itu di sebelahnya itu ada toko stick. Itu jualan teh botol. Harganya 10.000. Gila, harganya 10.000 teh botol. Di depannya itu ada warung jualan teh botol itu kalau nggak salah cuma 3.000 teman-teman. Jadi saya belilah teh botol tuh di warung sebelah saya ya, warung steak itu. Mas beli teh botol gitu. Oke mas, sebentar ya. ini demi Tuhan, ini kisah nyata. Ujuk-ujuk dia keluar, karyawannya keluar. Itu namanya warung rokoknya itu cuma di depan persis. Jadi kan gue ngintip gitu ya. Terus dia beli teh botol di warung situ, dia umpetin di belakang dia sambil jalan. Ya gila, gue bukan anak kecil kali. Jadi teh botol itu diumpetin di belakang punggung dia, ngelewatin gue. Itu kocak banget sumpah. Terus gue bayar teh botolnya 10.000 pula lagi gitu. Jadi on the spot loh teman-teman. Jadi itu on the spot. Gila, itu on the spot banget ya. Gue beli teh botol, udah ada yang beli nih. Gue mau beli teh botol 10.000, tapi dia gak punya barangnya. Dia beli di sebelah, di warung rokok depan ya, dengan harga 3.000, langsung dijual ke gue. Dia profit langsung 7.000. Cuma jalan 3 menit apa 2 menit lah gitu. Cuma jalan sebentar banget gitu, cuma depan muka gitu. Ini edan sih. Nah itu kira-kira ilustrasinya kayak gitu teman-teman ya. Jadi kayak semacam kita ambil, udah ada yang mau beli nih gitu ya. Wah ada yang udah, kita misal ini Doge itu ada yang mau beli 1988. Terus kita ngeliat, wah di sini ada 1957. Tunggu ya. Set, kita beli, kita jual di sana. Mungkin sama kayak misalnya kayak teman-teman misalnya penjual mobil ya. Gue lagi nyari Avanza nih yang tahun sekian. Gue mau beli berapa? 100 juta. Oh, ternyata ada yang jual 85. Oh, ada barangnya ada gitu. Tiba-tiba mendadak ada gitu. Udah kita 15 juta. Itu juga terjadi waktu saya jual mobil saya tuh teman-teman ya. Kayak gitu juga. Pembelinya datang, belinya dari, jadi saya jual itu sama si dealer ya. Kok dealer sih, apa sih namanya istilahnya itu, penjual mobil yang di Bintaro itu apa ya. Dia beli mobil saya, ternyata pembelinya udah nungguin di sana gitu ya teman-teman. Jadi dia beli di sini, pantesan kok nggak nawar ya. Ternyata harganya udah mau dibeli di
di tokonya dia tuh udah lebih mahal gitu. Luar biasa ya. Jadi ternyata bisnis itu seperti itu ya. Itu disebut dengan calo kali ya gitu ya. Bahasanya calo kali ya, bahasa sederhananya ya. Oke, nah teman-teman, sekarang kita hitung rumus profitnya ya teman-teman ya. Jadi tugas kita sebenarnya adalah kita beli barang di mana ya, jual di mana. Nah kalau ini kan ya, ini income statement sederhana ya. Kita jualnya berapa, belinya di berapa, profit kotor berapa, potong-potong biaya berapa, kita dapat profit bersihnya berapa. Nah itu hitung-hitungannya. Nah kalau di arbitrage-nya ini kira-kira kayak gini hitungannya ya teman-teman ya. Kan biaya-biayanya juga ada ya. Nah ini pelan-pelan ya teman-teman. Jadi kita tadi beli 57 ya. Ini lihat yang ini dulu ya. Ya. Jadi gini, kita lihat ya. Kita belinya 1957 di toko kripto ya teman-teman. Jualnya 1988 di Indodax. Ini ada selisih harga berapa tuh, 30-an ya. Oke, gitu ya. Nah, ini nih teman-teman. Oke, lanjut. Nah, waktu kita beli, kita modalnya berapa? Nah, ini dia. Sama kan kayak kita mau beli AliExpress, modalnya berapa, dapat berapa barang gitu ya. Contoh modalnya 1 juta nih. Nah, kalau kita beli modal 1 juta, ini nggak bisa pas ya, 1.027 perak. Kita akan dapat 511 doge. Jadi kita kayak dapat 511 barang gitu ya. Oke. Dengan modal 1 juta kita dapat 511 barang gitu ya, 157. Nah, barang itu 511-nya itu ya, semuanya langsung ada yang mau beli di harga 1988 gitu. Jadi barang gue punya 500, langsung ada yang mau beli nih. Ya udah berarti kan kita jual di Indodax 511 ya, dikali 1988 ya, langsung harganya langsung naik ya. Langsung kita dapat 1.015.000. Jadi hitungan sekejap kita beli cuma 1.027 perak, kita jual langsung dapat 1.015.000 gitu ya. Oke. Nah, ini teman-teman ya, ini nanti kita profitnya berapa kan tinggal dikurangin ya, 1.015.000 dikurang 1 juta ya 15.841. Nah, potong biaya. Nah, potong biayanya gini, waktu kita beli doge di Indodax ya, doge di toko kripto, waktu kita beli itu ada potongan ya 0,1% ya, yaitu buat si platform yang toko kripto ya, dia kan ambil untungnya di situ ya. Jadi setiap kali kita beli itu kayak ada ya, lu kan nebeng, ibaratnya ya lu beli di platform itu ya ada biayanya gitu lah. Kalau di Indodax itu 0,3% ya teman-teman, gede juga ya. Nah, terus kan kita belinya di toko kripto nih teman-teman, yang kayak tadi ya, ujuk-ujuk barangnya ini udah ada nih. Kan yang mau beli di Indodax itu barangnya kita harus bawa gitu. Ujuk-ujuk kita bawa ke Indodax, nih ya itu, nah bayar. Nah waktu kita bawa barangnya itu ibaratnya bawanya itu kepake Gojek gitu ya. Nah kita harus bayar ongkos kirim Gojeknya. Jadi ada biaya transfer itu yang disebut dengan gas fee. Dari toko kripto ke Indodax itu kita bawa barangnya itu ada biayanya ya teman-teman ya. Nah kemarin tuh saya lihat itu 5 doge ya teman-teman. Ya 5 doge itu kalau misalnya beli toko kripto kan 1957 ya. Ngirim ke Indodax itu biayanya 5 doge. Jadi 5 doge itu kali 1957 kan kira-kira 10 ribuan ya. 9 ribu berapa gitu. Nah kalau ini waktu kita beli itu biayanya 0,1%, kira-kira 1.000. Jadi kira-kira biayanya tuh sekitar 10 ribuan lah gitu ya. 10 ribuan ya. Jadi satu transaksi ini biayanya itu ya, waktu biayanya ya. Jadi biaya beli dogenya di toko kripto sama biaya ngirimnya ya, itu 5 doge. Jadi kira-kira biaya ini 10.000 sampai 11.000 lah. Anggap aja 10.000 biar ngitungnya gampang ya. Oke. Nah udah, profit kotornya 15.000 dikurang 10.000 ya 5.841 gitu ya. Nah ini ilustrasinya hanya contoh dan setiap platform biayanya berbeda-beda ya. Ya. Nanti kenyataannya karena kenyataannya nanti di lapangan itu nggak 1957 1988, biasanya tipis atau biasanya sama-sama gitu. Nah ini yang nyarinya itu yang teman-teman ya, nyarinya tuh melotot itu kadang-kadang seharian tuh nggak dapet gitu. Seharian nggak dapet tuh lama-lama malas gitu ya, akhirnya nggak main lagi gitu ya. Nah makanya nanti di akhir itu ada software ya teman-teman yang dia ngebantu nyariin lah. Jadi kayak software saham yang nyariin, saya mau beli saham yang harganya di bawah 1.000 perak karena saya punya modal sekian. Saya mau beli saham yang murah, yang PBV-nya di bawah 1 gitu. Saya mau nyari saham yang PER-nya di bawah 10 gitu misalnya. Kayak ilmunya Pak Lokengong ya. Itu kan Pak ada software-nya ya. Jadi dia ngebantu gitu. Ya software itu kira-kira kayak gini lah. Kalau di Tokopedia kita ngefilter ya. Saya mau beli barang yang ada di sekitar Tangerang aja gitu. Supaya ongkos kirimnya murah gitu. Nah kayak gitu ya. Oke, jadi profit bersih itu satu kali transaksi itu 5.841. Emang arbitrase ini mainnya adalah jumlah
berapa banyak transaksi. Emang modelnya kecil gitu ya, apa ininya kecil ya, profitnya tuh nggak terlalu besar ya. Tapi kalau teman-teman modal 10 juta ya ini jadi 50 ribu juga ya. Tinggal modalnya juga tambahin juga ya. Cuma kalau modal besar tuh kayaknya kalau arbitrase setahu saya ya itu karena volumenya kan bergeraknya cepet ya. Jadi kayaknya mainnya tuh di angka-angka yang segini nih. Profitnya tuh yang 5 ribu, 10 ribu, 70 ribu, paling besar mungkin 100 ribu. Mungkin saya harus pelajari lagi ya. Cuma angka-angka sekian gitu. Nah, kita dapat duit gede di mana? Nanti ya di belakang sini, oke? Nah, ini teman-teman bisa bayangin ya, jika profit bersih, ini kenapa ini? Oke. Nah, bersihnya 5 ribu. Oh, ini internet saya ternyata ya. Ya, kalau profit bersihnya 5 ribu, teman-teman bisa lihat ya. Sudah kita lakukan 20 transaksi penjual Aqua tadi ya, yang di pinggir jalan itu ya. Ada mobil lewat, 1 beli Aqua, 2, 3, sampai nanti Aquanya terjual 100 biji. Jadi ini berarti kita standby, kita lakukan 20 kali transaksi aja sehari ya. Itu kan 100 ribu juga ya. Benar gak sih? 20 kali 5 ribu ya, benar ya? Harusnya ya, 20 kali. Ya 100 ribu, berarti income Anda sebulan tuh bisa 3 juta ya teman-teman. Jadi kerjanya bener-bener cuma mungkin harus punya ini ya, 2 handphone kali ya. Gitu, jadi kita ngeliat toko kripto Indodax itu. Sebenarnya kalau mau mantap lagi itu bisa ada Pintu, ada Digital Exchange, ada Binance dan lain-lain yang bisa buka ininya banyak gitu ya. Oke? Kita lanjut ya. Nah, ini yang perlu diperhatikan juga teman-teman ya. Ini saya juga belajar dari YouTube juga ya teman-teman ya. Ternyata pemain-pemain yang lama, karena kan saya juga baru di sini ya. Saya belajar apa sih yang bahaya-bahayanya di arbitrase ya. Pertama, biaya-biayanya jangan sampai biaya terlalu besar sehingga tidak jadi profit. Jadi gini teman-teman, waktu kita beli itu kan ada namanya limit, ada harga instant order, ada namanya limit gitu ya. Jadi gini, kalau kita misalnya ngeliat, harga Doge murah nih di 1957 gitu. Nah, terus karena kita nggak ngerti, kita belinya tuh pakai namanya instant order ya. Jadinya belinya bukan 1957, tapi nanti jadinya 1988 gitu. Jadi ini akhirnya jadi balik modal gitu. Jadi ini butuh kecepatan juga nih teman-teman ya. Gitu ya. Jadi pas kita beli, pas kejual ke sana juga harganya juga udah naik gitu ya. Nah, ini harus teman-teman pikirin. Jadi nanti jangan pakai namanya instant order tapi pakai limit gitu ya. Tapi kalau instant order emang harganya di 1957 langsung hajar aja gitu ya. Gitu ya, jangan jual di harga market ya. Ini namanya instant order ya. Bisa jadi tidak jadi profit ya. Nah, withdraw BCA juga jangan sebulan sekali aja, karena biaya withdraw di Indodax tuh 25 ribu. Jadi kalau misalnya profitnya 5 ribu ya rugi dong. Masa habis profit 5 ribu, ya kali 5 ribu ditarik juga ya. Jadi nunggu dikumpulin lah sampai 3 juta misalnya kita contoh tadi ya. Oke? Kita lanjut nih teman-teman. Nah, ini ada disclaimer juga ya teman-teman ya. Ini kadang-kadang gini teman-teman. Semua bisnis itu ada resikonya teman-teman. Jadi teman-teman juga harus paham bahwa apapun yang teman lakukan itu beresiko ya. Kenapa jadi orang kaya itu susah? Karena yang jadi orang kaya adalah orang-orang yang berani ngambil resiko teman-teman ya. Kenapa ada orang kaya, ada orang yang kaya banget gitu. Dia ngambil resikonya lebih berani daripada orang yang kaya biasa aja gitu. Jadi nyalinya lebih gede sih, kalau menurut pandangan saya nyalinya lebih gede, networkingnya lebih jago, sama mindsetnya lebih gila sih, itu sih. Nah, itu yang saya lagi juga belajar sama orang-orang gila yang income-nya gila-gila juga teman-teman ya. Ternyata rata-rata mindsetnya adalah nyalinya harus gede gitu ya teman-teman ya. Makanya quote-nya si Mark Zuckerberg bagus kan. Resiko terbesar dalam hidup ini adalah tidak mengambil resiko. Jadi kalau teman-teman dalam hidup ini cuma sebentar. Kalau tidak berani ngambil resiko, ya nanti teman-teman akhirnya hidupnya begitu aja standar gitu. Resiko itu apa? Teman-teman buka bakso deh. Aduh, gue gak nyuruh ya, maaf ya, ntar tutup lagi. Teman buka bakso deh, contoh ya. Atau terus nanti teman-teman rasakan bagaimana nggak ada yang beli. Atau teman-teman nanti bisa-bisa rasakan tiba-tiba kaget, gila gue dapet duit dari mana, kok gue bisa beli rumah, mobil, kok tiba-tiba gue bisa di Amerika. Ini teman-teman ya, saya sedikit cerita teman-teman ya. Zaman dulu saya nggak pernah nyangka saya bisa ke Amerika, ke Inggris dan lain-lain. Aduh, gila deh, itu sesuatu yang nggak saya sangka banget ya. Saya mikir dulu
Saya anak seorang karyawan yang nggak nggak ada niatan bisnis karena bapak saya karyawan kan. Saya mikirnya besok kalau udah gede jadi karyawan lah gitu ya. Bukan karyawan itu jelek ya teman-teman ya. Cuma gini teman-teman, karyawan itu aman, bagus ya. Bukan karyawan itu aman. Pebisnis itu, waduh, itu kalau teman-teman, kalau bisnis itu bisa kayak mendadak, kayaknya kaya raya banget, tapi bisa miskin semiskin-miskinnya gitu. Nah itu butuh namanya, kalau teman-teman seorang karyawan butuh namanya nyali. Gila ya, gue udah kerja aman-aman, gue bisnis ambruk lagi. Ternyata yang gue tonton di YouTube itu tak seindah aslinya gitu. Ya emang bener gitu ya teman-teman. Tapi ada saatnya kalau kita, makanya banyak bergaul sama teman pengusaha supaya apa ya? Cuma mindsetnya dapat, teknik-teknik strategi ketika dia gagal itu kita juga dapat gitu teman-teman. Jadi kita nggak ngikutin kegagalan dia. Kenapa jadi motivasi ya YouTube ini? Ya jadi gitu ya. Risiko terbesar tidak mengambil risiko apapun. Makanya saya juga kalau dalam milih bisnis juga beberapa kali juga salah gitu. Tapi itulah menjadi cerita saya sekarang. Jadi saya kalau ketemu teman, wah gila, gue dulu pernah buka teh. Dulu saya pernah buka teh itu 8 hari tutup teman-teman. Saya beli gerobak harganya 8 juta, buka tutup itu dalam waktu 8 hari. Gila, nggak ada yang beli tuh langsung. Saya dulu gila banget teman-teman. Begitu hitungan saya seminggu nggak sesuai harapan saya ganti bisnis. Itu kesalahan bodoh banget ya. Masa baru seminggu ganti bisnis gitu. Karena dulu kan waktu muda kan pikiran ganti bisnis. Pokoknya yang mana yang berhasil itu yang kita kejar gitu. Nah sekarang saya punya target 2 tahun gitu. Jadi misalnya bisnis dikerjain serius selama 90 hari. Setelah itu kita lihat selama 2 tahun. Kalau 2 tahun nggak menghasilkan duit, ganti gitu. Kalau saya lebih sekarang 2 tahun teman-teman. Kalau dulu seminggu udah saya ganti ya, parah banget. Oke? Nah ini teman-teman, arbitrase ini kan menarik, sama ya, menurut saya mirip-mirip lah. Arbitrase manual ya. Nah kendalanya tuh gini teman-teman. Nah ini, kalau misalnya ini ya kita harus rajin mantau. Kalau dropship internasional kan berarti kita harus nyariin barang mana yang murah, mana yang belum ada di Tokopedia gitu ya, mana yang belum ada iklannya. Dulu zaman dulu strategi dropship internasional gitu ya. Jadi cari di toko, bahkan dulu ada software tuh namanya apa saya lupa ya. Jadi kita bisa ngelihat barang ini udah ada yang jualan belum di Tokopedia. Kalau belum ada yang jualan, saya beli di AliExpress, jual di Tokopedia gitu ya. Saya dulu mainnya nggak lebih ke Tokopedia, saya lebih iklan Facebook sih teman-teman ya, nggak ke Tokopedia. Cuma ada beberapa teman main di Tokopedia, ambil di AliExpress, jual di Tokopedia. Saya dulu lebih kepada ambil di AliExpress, jualnya di iklan Facebook. Naikin harga 2.000, pokoknya ngambil profit tuh 100.000 aja. Ada beberapa malah yang nggak ambil AliExpress, jual ke orangnya langsung ya. Bahkan saya stok dulu di rumah. Supaya apa? Supaya kelihatan banget itu barangnya dari Indonesia. Karena kalau dari AliExpress kirim ke pembeli kita di Jogja gitu misalnya, itu kelihatan ada tulisan gudang Cinanya teman-teman. Nah itu dulu saya juga pernah ditanya kan, lah mas ini kok dari Cina? Ya gudang saya di Cina gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman pemain dropship internasional gitu tuh bahasanya, mas ini kok dari tulisannya Cina sih gitu? Oh iya itu emang gudang saya dari Cina gitu. Gitu, gudang saya dari Cina. Gembleng lalu ada aja jawabannya lah gitu. Oke, kita lanjut ya. Wah ini harus ngeliatin satu-satu gitu. Tidak selalu ada peluang. Ini membuang waktu sih. Sayang sih. Kalau saya lebih senang waktu saya tuh buat nonton YouTube-nya Palok Keng Hong, atau YouTube belajar saham atau belajar bisnis lainnya ya, kayak saya suka itu Panji teman-teman. Panji itu motivasi hidupnya bagus ya. Terus adalah jadi suka kalau lagi drop itu suka nonton video yang motivasi itu bagus ya, jadi kayak ke apinya keluar lagi itu. Kadang-kadang kalau udah ketemu peluang telat jualnya, jika sudah beli telat jualnya gitu ya. Nah teman-teman, ini solusinya tuh ada namanya software arbitrase. Wah ini keren ya teman-teman. Jadi software itu nanti bisa kasih sinyal, kasih kayak apa ya, notifikasi tit. Ini Doge nih di Indodax harganya sekian, di toko kripto harganya sekian. Ini ada selisih nih lumayan gitu. Tit gitu. Wah, kita nanti dari sinyal itu kita bisa beli gitu. Jadi tanpa kita perlu ngeliatin satu persatu mana yang murah, mana yang ini. Nah, itu software-nya itu teman-teman. Oke. Software-nya seperti apa? Nanti kita bahas di belakang ya, teman-teman ya. Jadi ini akan bisa jadi mesin income harian kita versi active income ya. Ini kan bukan pasif ya. Tapi nanti bisa kita bikin jadi pasif ya teman-teman.
Nah, active income-nya seperti apa? Ya, kalau misalnya nanti ambil profitnya per transaksi 5.000, kita dalam satu hari 20 kali transaksi aja gitu ya. Ya, pokoknya sejam itu 4 gitu ya, 4 kali ya. Jadi kita hanya perlu berapa kali tuh? 4 5 jam ya. Jadi sambil nonton, sambil apa gitu. 20 kali transaksi, kita 5.000 kali 20 sama dengan 100.000 per hari ini teman-teman. Nah, ini 20 kali transaksi ini kalau manual itu mungkin susah dapetin peluang-peluang ya. Tapi kalau misalnya nanti udah menggunakan software, itu wah, dalam sehari itu akan ada aja sinyal-sinyal notifikasi gitu ya. Jadi ini tetap ada kerjanya ya, software ini tetap ada kerjanya ya. Kerjanya adalah dia kan cuma ngasih ngasih filter lah. Kalau kita pakai software saham kayak ngasih tahu ini harga Antam lagi jatuh nih gitu. Misalnya kita pasang alert ya gitu ya kalau di TradingView ya. Kalau di sini kan kita pasang terus kita nanti dia kasih notifikasi ya ini harganya lagi ada selisih cukup bagus nih gitu. Nah, udah tapi kita manual nanti belinya, jualnya itu kita manual gitu ya. Oke, kalau 5.000 kali 20 transaksi aja tuh bisa 100.000 sehari teman-teman. Lumayan ya. 3 juta sebulan loh teman-teman ya. Orang sekarang nyari income setengah mati 3 juta sebulan tuh bisa tambahan yang lumayan sih di masa seperti ini ya teman-teman ya. Nah, kalau teman-teman nanti sudah idenya udah besar, udah praktek sendiri, udah cukup berhasil, udah. Nah, kenapa kita nggak kayak gunakan 10 karyawan teman-teman ya? Ya, kenapa nggak gunakan 10 karyawan ya? Jadi kalau misalnya profit 5.000, 20 kali transaksi ya kali 10 karyawan teman-teman ya. Jadi 5.000 kali 20 transaksi, untungnya 5.000 kali 20 transaksi kali 10 karyawan 1 juta per hari. Jadi sebulan bisa 30 hari. Nah, gimana nanti kalau kita bisa gunakan 100 karyawan dan karyawan ini bisa tersebar di mana-mana gitu teman-teman ya. Ini bakal gila banget sih teman-teman ya. Nah, softwarenya itu akan launching dalam waktu dekat. Jadi pantau terus YouTube ini teman-teman ya. Nanti atau kalau misalnya nanti teman-teman nonton YouTube ini udah launching, teman-teman cek di deskripsi ya. Di deskripsi itu nanti saya akan sambungkan video penggunaan softwarenya gitu ya teman-teman ya. Oke, mungkin demikian teman-teman ya. Ini selanjutnya adalah kita arbitrasi kripto ini banyak di market juga ya. Jadi kita beli di toko kripto tidak harus jual di Indodax ya. Jadi ada pasar-pasar yang lain nih. Ini pasar Senen, ini pasar modern Bintaro, ini misalnya pasar Tebet gitu ya. Jadi kita bisa jualnya di macam-macam pasar. Dan kita juga bisa demikian juga sebaliknya ya. Kita bisa beli nanti di Binance atau di Digital Exchange atau di Pintu, jualnya di toko kripto atau di Indodax-nya. Jadi tuker-tukeran. Nah, itu kita belusukan lah gitu ibaratnya. Nanti kalau pakai software itu udah enak sekali ya teman-teman ya. Oke. Nah, selanjutnya nih ada VV transaction-nya ya teman-teman yang tadi ya. Waktu kita beli di toko kripto tuh kena 0,1%. Ini taker maker nih apa sih? Nah, ini withdrawnya 5.000 nih teman-teman. Mantap nih ya. Kalau kita pas beli barangnya di toko kripto, kita jualnya di toko kripto pas narik itu 5.500. Kalau Indodax itu 25.000 teman-teman ya. Ini taker maker itu kalau bentar ya. Nah, ini sekalian belajar sedikit ya. Apa sih bedanya maker sama taker ya? Jadi namanya kita di pasar ya. Di pasar itu selalu ada contoh nih, orang yang model ibu-ibu doyan nawar sama model bapak-bapak kayak saya yang malas nawar gitu ya. Nah, kalau ibu-ibu itu disebutnya maker lah. Ini ilustrasi saya sendiri ya. Ibu-ibu tuh maker ya. Kalau bapak-bapak itu kalau bapak-bapak itu taker. Jadi maker itu adalah Anda ingin beli atau jual harga di harga yang Anda inginkan gitu ya. Jadi maunya gue mau beli, contoh nih, ibu-ibu mau beli bawang nih. Si abangnya, ini berapa bang bawangnya? 10.000. Gak mau 2.500 saja. Jadi maunya ya harganya si ibu itu ya. Gak mau 2.500 saja. Bu, tega amat gitu. Ya udah berapa dong? 8.000 deh. Gak maunya 2.500. Ya udah 7.000. Ya udah 5.000. Akhirnya dikasih. Ya udah deh nih 2.500 gitu. Jadi ini maker itu ya kayak ibu-ibu kalau saya bilang ya. Jadi bener-bener gue mau harganya sekian, ya gue tungguin sampai abangnya ngasih gitu. Bisa dikasih nggak? Bisa nggak dikasih nggak? Bisa. Kalau abangnya masa nggak dikasih, ya udah berarti kita nggak dapat harga yang kita mau gitu ya. Nah, kalau maker itu, kalau di Indodax itu nggak ada biayanya ya, tapi kelemahannya itu jeleknya. Kadang-kadang kita nggak dikasih gitu teman-teman. Jadi misalnya harga Bitcoin itu 500 juta, saya mau nawar 490 juta gitu.
ya nggak dikasih gitu sama pasar gitu, akhirnya nggak dapat gitu, kelemahannya itu ya. Nah kalau di toko kripto tuh maker taker tuh sama ya 0,1% ya. Ya, jadi enaknya di Indodax ini kayak gitu. Maker ya. Cuma emang kebanyakan kalau kripto itu lebih ke taker ya, kayak bapak taker tuh bapak ya. Bang, bawang ini berapa, 10.000? Ya udah 10.000 deh. Lah nggak nawar bang, kagak, udah biar cepat aja, biar gue mau pulang gitu. Taker tuh versi bapak-bapak yang malas bahkan nawar gitu ya. Nah, karena langsung dikasih pasar, nah itu ada biayanya ya. Kalau Indodax itu kasih biayanya tuh 0,3%. Nah di toko kripto ibu-ibu sama bapak-bapak ditagihin persenan ya. Nah saya sih lebih seneng di toko kripto ya, karena sebagian besar pasti orang instant order lah, kayak bapak malas nawar karena kalau ngantri suka nggak dikasih gitu, jadi buntutnya tuh nggak pernah jualan gitu, ngantri tuh nggak pernah dikasih gitu ya. Jadi kayak gitu ya teman-teman ya, ini maker and taker ya. Oke, mungkin seperti itu. Nanti teman-teman cek selalu deskripsi ya, karena mungkin video lanjutannya ada di deskripsi tentang software yang keren banget ini yang teman-teman bisa kerjakan. Ini adalah mesin uang aktif income ya teman-teman, dan bisa menjadi passive income. Ini saya sebutnya mesin uang keberapa ya? Keempat kali ya? Apa kelima ya? Wah, nanti saya susun deh. Oke teman-teman, sampai ketemu lagi. Semoga bermanfaat. Selalu sehat. Good luck. Ingat, resiko terbesar dalam hidup ini adalah tidak pernah mengambil resiko. Yang penting kita tahu resiko itu kita siap untuk kehilangan gitu ya. Jadi artinya kalau misalnya gue mau bisnis bakso 15 juta, kalaupun hilang 15 juta ya udah nggak apa-apa lah, itu resiko yang gue siap. Jangan sampai pakai 15 juta ini buat bayar uang sekolah anak, terus ibaratnya dipaksain gitu ya, dan kita belum punya pengalaman, akhirnya hilang. Jadi selalu pakai uang dingin lah ibaratnya gitu ya. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Good luck.